spesial HUT RPD, Legenda Kaskulesi. Pagi yang tenang di kerajaan Monia. 15 hari setelah perjanjian Pangeran Arvel dengan ayahnya. Di tangannya terdapat mahakaryanya bersama para jenderal dan pekerja kerajaan Monia. Mahakarya yang akan ia presentasikan di depan Raja Mundus. Versi terbaru dari hadiah yang ia kirimkan khusus untuknya. Itu pun kalau dibuka. Sang putri, kabarnya sang putri masih dikurung di menara sana. Memang kejam Raja Mundus itu kepada dua anak muda yang sedang jatuh cinta. Hari yang indah untuk membujuk calon mertua. Tenanglah Arvel, kau tidak akan pernah gagal dalam berdiplomasi. Bersabarlah cantik, aku akan segera membebaskanmu dari menara sialan itu. Kau yakin ingin mempresentasikan ini di depan Raja Mundus? Ini hasil kerja keras kita selama 2 tahun terakhir. Yang kau pegang itu, kita hanya punya 5 di kerajaan ini. Dan yang di dalam kotak kecil itu adalah idemu yang sangat brilian. Tapi kita hanya punya 1. Kau sudah selesai mencatat dokumen pembuatan dan cara pemakaiannya? Sudah pangeran, keduanya sudah dicatat dan diarsipkan. Hanya saja, jika kita tidak mencontoh bentuk aslinya, maka hasilnya akan sedikit berbeda apabila kita memiliki barang aslinya. Tidak masalah. Kau tidak perlu menaruh Colina di dalam arsip kerajaan jika kau mau. Anggap saja aku membuatnya khusus untuk Tuan Putri. Lagi pula, ia hanya akan berpindah tangan, bukan hilang. Baiklah pangeran, saya akan tetap taruh itu di arsip kerajaan. Saya percaya Colina akan kembali. Kau sudah siap pangeran? Ayo kita berangkat. Aku sudah siap. Ayo berangkat. Kau tahu pangeran, ketika kita memasuki kerajaan Mundus, aku seolah sedang disambut oleh kerajaannya. Sejauh mata memandang, aku tidak melihat hal lain kecuali keindahan bangunan-bangunannya. Apakah mereka hanya punya istana di kerajaan mereka? Seluruh bangunannya sangat indah. Di antara semua penduduk istana, hanya kau yang mengerti mengapa aku suka bertandang ke sini. Karena hanya kau yang membersamaiku ketika mengunjunginya. Jika mereka tahu bagaimana rupa kerajaan Mundus, mereka pun pasti senang bertandang. Bersiaplah, sebentar lagi kita akan turun. Kita hampir sampai. Kau ikut denganku ke atas bukit dan bawa kotak itu. Kalian berdua tunggu di sini dan jagalah kuda. Siap, laksanakan pangeran. Terima kasih telah menerimaku Baginda. Ini merupakan momen yang berharga. Apa tujuanmu ke sini, anak muda? Izinkan aku untuk membersamai putrimu Baginda. Aku begitu mencintainya. Aku sungguh-sungguh. Aku tahu kau mengirimkan 2 hadiah kepadaku. Pagi ini aku membukanya. Itu senjata yang sangat hebat. Kami belum memilikinya. Aku pun bisa merasakan usahamu untuk mendekati putriku. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku memberi hadiah pertama 6 bulan lalu. Dan hadiah kedua 3 bulan lalu. Kedua hadiah yang kuberikan kepadamu adalah hasil terbaik dari gagasanku. Dan hasil kerja keras kerajaan kami. Kami mengembangkan senjata itu selama 2 tahun terakhir. Tentu bukan waktu yang sangat singkat. Senjata-senjata yang kuberikan tentu sangat mahal.
dan merupakan aset berharga bagi kerajaan kami. Hal-hal itu tentu tidak sebanding jika ditukar dengan putrimu yang berharga. Akan tetapi, aku berharap kau melihat usaha yang aku lakukan untuk menunjukkan ketulusan hatiku untuk putrimu. Baiklah, aku izinkan. Berjanjilah kau tidak akan mengkhianatinya. Baik Baginda, aku berjanji. Aku bertandang juga untuk menunjukkan dua senjata baru kami, juga strategi untuk melawan penyihir jahat itu. Lalu, apa strategimu? Aku datang hari ini dengan membawa dua senjata yang baru-baru ini kami kembangkan. Yang pertama, laras panjang di tangan kananku. Dan yang kedua, laras putar di dalam kotak di tangan kiriku. Laras panjang ini adalah pengembangan dari beberapa senjata yang aku kirimkan kepadamu. Senjata yang kau kirimkan sangat bagus. Perakitannya kokoh dan bahan yang kau pakai sangat berkualitas setelah aku tanya kepada ahli senjata istana. Bukalah senjatamu. Aku tertarik melihat yang terbaru. Yang ini laras panjang, akan aku pakai di hari ulang tahun putri. Aku akan bersembunyi di suatu tempat yang tinggi di aula dan menembak penyihir itu dari jauh. Aku juga akan menaruh mata-mataku di beberapa titik di hari putri ulang tahun. Lalu, bagaimana dengan laras putar? Nah, ini bagian yang paling menarik dari strategiku. Laras putar ini memiliki tingkat mematikan yang sama dengan laras panjang yang baru aku ceritakan tadi. Senapan ini hanya versi pendek dari laras panjang. Kunamakan laras putar karena setelah kita memasukkan peluru, larasnya kita akan putar untuk mensinkronkan peluru dengan senapannya. Dan yang akan memegang senjata ini adalah putrimu. Ia akan menembaknya dari jarak dekat. Jadi, kau akan melatih putriku untuk menembak. Apakah ini tidak terlalu ekstrim? Tidak Baginda, aku sudah menguji dua senjata ini berkali-kali. Sehingga kemungkinan malfungsinya kecil. Aku juga bisa mencobanya di luar jika Baginda mau. Baiklah, mari kita coba dahulu. Aku akan mencoba menembak dahulu. Targetku burung yang ada di atas sana. Wah, kau memang luar biasa. Itu berfungsi dengan baik. Apakah Baginda ingin mencobanya? Baiklah, aku juga ingin mencobanya. Sayang sekali, milikku meleset. Kau pandai juga, anak muda. Waktu pertama kali menembak, aku pun meleset Baginda. Hanya perlu latihan sedikit saja. Anda bisa memegang senjataku Baginda, jika masih ingin menembak. Tidak perlu. Aku akan pakai hadiah yang kau beri tempo lalu. Pakailah senjatamu untuk latihan. Aku izinkan kau mengajarkan putriku. Namun, berhati-hatilah ketika mengajarkannya. Jika Baginda mengizinkan, besok aku ingin mengajak putri Anda berburu di hutan. Tentu, Baginda bisa menyertakan pengawal Mundus agar lebih merasa tenang. Aku hanya akan membawa satu pengawalku. Baiklah, aku izinkan. Zepin, siapkan 4 pengawal terbaik untuk menemani putri besok. Baik, Baginda. Anak muda, kau akan bermalam di mana? Bermalamlah di istana. Pemandangan dari atas bukit ini sangat bagus di malam hari. Sungguh, terima kasih Baginda. Hahaha. Sama-sama anak muda. Zepin, ajaklah anak muda ini berkeliling istana kita. Dan pelayan, siapkanlah kamar untuk tamu kita. Baik, Baginda. Kami pamit Baginda. Sejujurnya, aku agak bingung untuk memulai dari mana. Kan tetapi, ya ayo kita coba mulai dari atas sana.
Di sana tempat raja bersantai di sore hari. Dan tempat yang kita pijak saat ini adalah tempat kami untuk mengawasi rakyat yang berdagang. Wah, tempat ini sangat nyaman. Semoga Putri juga merasakan hal yang sama. Apakah kau sudah siap? Saya sudah siap, Baginda. Baiklah. Pengawal, temani mereka pergi ke menara dan kawal putriku dengan baik. Siap, laksanakan Baginda. Saya pamit, Baginda. Baik, berhati-hatilah anak muda. Pangeran berdiri di seberang menara. Ia melihat kekasihnya sudah menunggu. Mereka saling melempar senyuman. Gerbang menara itu sudah dibuka. Ia sangat senang bisa melihat kekasihnya lagi. Menara itu tidak memiliki jembatan sehingga siapapun yang ingin mencapai ke daratan atau ingin ke menara akan menyeberang menggunakan perahu kecil. Putri memberi isyarat kepada pangeran. Tangannya seperti berkata, "Tunggu, biar aku yang ke sana." Ia menaiki perahu itu dan langsung memeluk pangeran yang sudah lama tidak ditemuinya itu. Ia rindu. Sambil berjalan menuju hutan, pangeran memulai pembicaraan. Bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu, sayang. Ketika merakit senjata itu, tidak ada satu hari pun terlewatkan tanpa memikirkanmu. Aku ingin punya cara untuk menyelamatkanmu. Aku juga sangat merindukanmu, Pangeran. Aku tahu kau akan kembali. Kau tahu, ayahku hanya memberimu satu kesempatan untuk kembali kepadaku. Wah, kejam sekali ayahmu. Untung aku tidak terlambat menemuinya. Apa strategimu? Melihat kau bertandang bersama dengan pengawalku, tentu ini kabar baik. Hari ini, aku akan mengajakmu ke hutan untuk belajar menembak. Hari-hari selanjutnya pun akan begitu, sampai kau bisa menembakkan pelurumu tepat ke sasaran yang kau inginkan. Penyihir jahat itu, kau yang akan memberinya pelajaran. Kali ini, kau yang akan menghadapinya. Apakah aku benar-benar harus membunuhnya? Apakah kau tidak menginginkannya? Kau tidak akan membunuhnya, sayang. Kau hanya perlu menembak tangannya agar tongkat sihir itu terlepas darinya. Dia tidak bisa apa-apa tanpa tongkat sihir itu. Aku hanya bercanda, Pangeran. Menembak tepat di jantungnya pun aku mau. Ia pantas mendapatkannya. Lalu, apakah kau yang akan membunuhnya? Sepertinya begitu. Bagaimana kau akan membunuhnya? Kalau itu rahasia, anak kecil sepertimu tidak boleh tahu. Hei, aku bukan anak kecil. Kita hanya beda 1 tahun kalau kau lupa. Berani-beraninya. Ampun, Tuan Putri. Aku hanya bercanda. Putri, aku tidak ingin kau tahu bagaimana aku membunuhnya. Aku hanya ingin kau memastikan kau bisa menembaknya tepat di saat dia muncul. Apakah kau bisa? Iya, aku bisa. Baiklah, ayo kita mulai latihannya. Tuan Putri, yang pertama kita lakukan adalah bersembunyi. Dan ketika binatang-binatang itu mulai terlihat,
Tembaklah dari jarak dekat. Kau tak perlu takut. Jika mereka menyerang, aku akan menembak mereka untuk menghalau. Paham? Baik, Pangeran. Aku paham. Tuan Putri, sekarang waktunya. Pangeran, aku berhasil. Yeay! Kau memang hebat, Tuan Putri. Tapi jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Baiklah.